Shalom, terima kasih udah klik video ini. Saya Embun Fridolin Pabala. Selamat datang di channel Irene Ministry. Kata Irene terdapat dalam bahasa Yunani yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Kata ini muncul beberapa kali dalam Alkitab Perjanjian Baru, mengingatkan kita bahwa damai sejahtera itu penting dan damai sejahtera itu hanya terdapat dalam Yesus. Dan saat ini kita ada dalam program Kembali ke Alkitab. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat luar biasa berupa pertanyaan yang kita akan bersama-sama untuk kita telaah berdasarkan isi Alkitab. Dan jawaban kami adalah Alkitab sebagai landasan argumentasi umat Kristen secara universal. Dan kami tidak menggunakan referensi manapun selain daripada Alkitab sebagai firman Allah. Dan saat ini kita akan membahas satu pertanyaan yang begitu penting. Berdosa enggak orang Kristen itu merokok? Ini satu pertanyaan yang membuat kita kaget begitu, dan membuat juga kita mengambil keputusan apakah kita berkompromi atau katakan ya atau katakan enggak. Dan mereka ketika mengajukan pertanyaan ini, ada satu dasar Alkitab yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan kalimat ini saya percaya mereka secara menginterpretasikan, sehingga konotasi yang mereka keluarkan itu seolah-olah membenarkan pertanyaan ini, saudara-saudara. Pertanyaan ini mereka landasi dengan satu ayat Alkitab dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-11. Ketika Yesus berkata, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Mereka mengatakan bahwa merokok itu ada hal-hal yang bisa dicerna oleh tubuh dan itu keluar, tidak bersifat menetap dalam tubuh kita. Dan kalimat ini seolah-olah memberikan argumentasi untuk membenarkan kalimat mereka bahwa orang Kristen itu bisa ngerokok. Saudara-saudara, hal ini sangat membahayakan, sebab tegas sekali Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya 16 sampai ayatnya yang ke-17. Dia berkata demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi Paulus mengingatkan kembali kepada kita bahwa kamu itu bait Allah, di mana di dalam tubuh kita Allah berdiam, Roh Kudus berdiam. Apakah layak sesuatu hal yang najis yang membahayakan tubuh kita itu masuk di dalamnya? Saya kira ini bukan argumentasi yang begitu dibenarkan dan membutuhkan salah satu hal yang harus kita bisa menjawabnya dengan tegas, saudara-saudara. Secara clear Paulus mengingatkan bahwa diri kita ini adalah tubuh di mana di dalamnya Roh Kudus berdiam. Di dalam Perjanjian Lama, bait Allah adalah tempat beribadah, tetapi Paulus mengingatkan bahwa tubuh kita ini adalah ganti daripada bait Allah yang secara fisik yang ada di Israel, tetapi tubuh kita ini adalah bait Allah yang sejati, di mana di dalamnya Tuhan berkemah, Roh Kudus diam. Ini satu hal yang kita bisa mengoreksi pemahaman-pemahaman kita yang keliru tentang kalimat Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 11. Selanjutnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini satu hal kerinduan Paulus, bahwa tubuh kita itu harus memuliakan Allah.
di mana di dalamnya ada Roh Kudus yang berdiam. Apakah masuk akal sesuatu hal yang najis kita masukkan dalam tubuh kita? Hal tersebut, merokok itu secara medis kita bisa melihat merusak tubuh kita. Saya memberikan satu contoh. Keluarga kami sendiri ada satu orang yang pernah dironsen di rumah sakit, bahwa hasilnya itu sangat-sangat memprihatinkan. Hasil yang dikeluarkan oleh dokter adalah di mana tubuhnya itu penuh semua dengan titik-titik hitam. Dada semua sudah penuh. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia divonis tidak bisa lagi diselamatkan. Itu secara medis. Apakah layak tubuh kita ini memasukkan sesuatu hal yang membahayakan? Ini satu hal yang harus kita benar-benar kita harus pikirkan berdasarkan konsep firman Tuhan. Tubuh kita itu, Paulus menegaskan bahwa tubuh kita harus kita gunakan untuk memuliakan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17 dia mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Allah tidak menghendaki di dalam tubuh kita yang disebut bait suci ada kenajisan. Di sini Paulus menegaskan bahwa Allah akan membinasakan dia. Ini satu kalimat yang sangat membutuhkan jawaban, apakah kita mau mengambil keputusan untuk lakukan hal itu, atau memang kita bersikap sebagai orang Kristen yang sejati. Satu Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Lunas dibeli adalah kalimat di mana Kristus sudah berkorban buat kita. Paulus menegaskan kembali bahwa kalimat ini menekankan untuk kita bisa memikirkan, merenungkan hidup kita yang dulunya berdosa sebenarnya menuju kepada kebinasaan, tidak ada pengharapan, melainkan oleh darah Yesus Kristus kita diberi dengan lunas. Untuk itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertanyaannya, tubuh kita yang sudah rusak dengan asap rokok, tubuh kita yang sudah rusak dengan berbagai bakteri-bakteri yang masuk di dalam tubuh kita, bagus enggak kita memuliakan Allah dengan tubuh kita yang begitu cacat? Dan Paulus menegakkan bahwa di dalam tubuh ini yang disebut bait Allah, itu diam bait Roh Kudus di dalamnya, Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan hal-hal tersebut menajiskan tubuhnya dengan cara-cara demikian, Roh Kudus tetap diam di dalam tubuhnya? Saudara-saudara, ini adalah satu kalimat yang membutuhkan jawaban yang sejujur-jujurnya dari kita. Memangkah pertanyaan-pertanyaan demikian adalah sesuatu hal yang membutuhkan sikap yang tidak berkompromi ketika kita menjawabnya. Karena ini menganut sesuatu hal yang begitu universal di kehidupan umat manusia. Merokok adalah hal yang sangat familiar, khususnya di dalam kehidupan orang di dunia ini secara umum. Menggunakan alkohol, narkoba. Tapi apakah layak kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus yang di dalamnya Roh Allah itu berdiam untuk kita menajiskan tubuh kita dengan cara demikian? Ini sesuatu hal yang sangat menyayangkan kehidupan kita. Kembali lagi, firman Tuhan menegaskan dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu dapat mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah.
itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya sangat senang dengan ayat ini, karena ini Allah, kalimat di mana Allah membutuhkan seantero tubuh kita ini untuk memuliakan namanya. Dia menuntut bahwa ketika kita mengikut Dia, keseluruhan hidup kita itu harus ditujukan kepada Allah. Ini adalah suatu permintaan Allah di dalam hidup kita. Berbicara tentang pembaharuan akal budimu, dalam terjemahan aslinya adalah jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Seorang yang berubah itu tidak langsung secara drastis berubah kelakuannya, harus mulai dengan akal, pola pikir, sehingga actionnya adalah dia bisa melakukan itu adalah tindakan, atau dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Perubahan pola pikir adalah metanoia yang harus dimiliki oleh seorang Kristen, lalu diikuti dengan metamorfo, perubahan tingkah laku. Ini adalah momen di mana orang Kristen menunjukkan dirinya bahwa sejatinya dia adalah orang yang beriman. Tuhan menuntut kehidupan kita seutuhnya harus kembali kepadanya sebagai persembahan. Paulus menegaskan bahwa ketika kita lakukan hal ini, itu adalah ibadah kita yang sejati di hadapan Allah. Kembali lagi ke pertanyaannya, dengan kondisi hidup yang begitu najis, begitu menyayangkan kehidupan kita, ketika kita mengonsumsi hal-hal yang membahayakan kesehatan kita, di mana di dalam tubuh kita ini terdapat Roh Kudus, apakah dengan keadaan hidup kita yang begitu hancur, kita mengonsumsi rokok, kita mengonsumsi narkoba, mengonsumsi alkohol, layakkah itu kita membawa sebagai suatu persembahan yang kudus di hadapan Allah? Saya kira saudara, itu bukan persembahan, tapi sesuatu hal yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan suatu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Dari semua penjabaran tentang Alkitab ini, saya akan kembali kepada satu dasar mereka, orang-orang yang benar memakai ayat ini untuk membenarkan diri mereka ketika mereka melakukan hal ini. Kembali lagi kepada perkataan Yesus, Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini sesuatu hal penerangan Yesus terhadap hati para murid-murid yang tidak mengetahui sesuatu kebenaran yang mutlak. Dia menggunakan hal ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa makanan tidak cuci tangan itu, ketika kita masukkan, itu bukan sesuatu hal yang najis, tetapi tidak juga kita masukkan dalam tubuh kita apa aja, macam rokok, narkoba, apa. Enggak, Yesus tidak merujuk ke sana. Tetapi masalah makanan, tetapi Yesus tegaskan di sini adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita. Misalnya nih, kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak beretika, maki, bahasa-bahasa yang menyakiti orang lain, itu sesuatu yang membahayakan keluar dari mulut kita. Tetapi sesuatu yang masuk dalam tubuh kita itu bisa dicerna, dan itu akan keluar kembali. Tetapi Yesus tidak memberikan satu dasar bahwa apa aja yang kita masukkan dalam tubuh kita itu berkenan. No, Yesus tidak menginginkan hal itu. Lalu kenapa Paulus sebagai pengajar Injil yang sejati serius dengan hal ini? Karena itu tadi, di dalam tubuh kita ini, di dalamnya ada Roh Kudus yang berdiam, dan seutuhnya tubuh kita ini harus menjadi sesuatu hal yang berbau harum, persembahan yang kudus di hadapan Allah. Jadi satu hal yang kita harus ingat, bahwa sebenarnya merokok itu
bagi orang Kristen adalah sesuatu hal yang menganggap dan merendahkan otoritas Alkitab dan sekaligus menyakitkan hati Tuhan. Ini saya tidak berkompromi dengan hal-hal. Untuk itu saya mengajak kita untuk kita benar memikirkan hal-hal apa sih yang berkenan kepada Allah. Apakah layak kita membuat sesuatu hal yang menajiskan tubuh kita? Secara kesehatan tidak cocok, tidak baik hal itu. Sama aja kita membunuh diri kita dengan cara-cara seperti itu. Saya mau saudara-saudaraku yang mendengarkan pembahasan ini, boleh kita berubah, pola pikir kita diperbaharui, dan kita melihat apa kata firman Tuhan. Jangan kita mendengarkan pembenaran-pembenaran yang tidak penting dari orang-orang di sekitar kita. Jangan kita dipengaruhi oleh pada lingkungan kita, tetapi kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kita melihat apa kata Tuhan. Jangan mendengarkan kalimat-kalimat orang yang sebenarnya hanya mencari pembenaran diri melalui kebenaran firman Tuhan, tetapi membawa kita kepada satu kesalahpahaman dan akhirnya hidup kita menjadi kerdil. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk terus memperbaharui hidup kita, untuk menjadikan hidup kita ini sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan jangan lupa juga share bagi keluarga-keluarga kita, teman-teman kita teristimewa, bagi orang-orang yang rindu mendengarkan pengajaran, yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membagikan video ini adalah satu-satu tindakan kita membagikan berkat Tuhan kepada orang lain. Berbicara tentang berkat Tuhan bukan berbicara tentang materi, uang, tetapi ketika kita membagikan video ini adalah sesuatu tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.